Pemirsa, kebakaran terjadi gencatan senjata setelah perang Israel-Hamas berlangsung selama 11 hari. Sesaat lagi. Ada kembali di kabar utama, pemirsa. Setelah sempat buron, anak anggota DPRD gencatan senjata setelah perang Israel-Hamas berlangsung selama 11 hari. Sesaat lagi. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Ribuan mahasiswa Islam dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta. Dalam orasinya, massa mengutuk keras atas tindakan agresi Israel terhadap Palestina. Aksi yang semula berjalan damai sempat memanas saat ada seseorang membakar petasan. Pelaku pun langsung diamankan. Massa menuntut pemerintah Amerika untuk tidak lagi mendukung serangan Israel terhadap Palestina dengan memberikan bantuan senjata. Akibat aksi ini, penjagaan di sekitar gedung Kedubes Amerika Serikat diperketat. Bahkan, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat terpaksa ditutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Saudara-saudara sekalian, nanti kalau Indonesia ikut melakukan diplomasi untuk mengatasi konflik di Palestina. Pertemuan pertama di New York dilakukan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dengan Presiden Majelis Umum PBB dan Presiden Dewan Keamanan PBB. Bagaimana hasilnya? Kami sudah terhubung dengan rekan Yandri Subekti yang berada di New York, Amerika Serikat. Yandri, bagaimana perkembangan di Amerika sana? Silakan atas laporan Anda. Windy, saat ini saya berada di depan gedung PBB, di mana kemarin secara khusus mereka melakukan sidang Majelis Umum Darurat membahas secara khusus konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Dan hari ini untuk sidang Majelis Umum PBB yang membahas secara khusus Palestina saat ini sudah tuntas, sudah selesai. Dan dari pantauan kami, hampir seluruh perwakilan negara yang hadir, kurang lebih 90 negara ini menyampaikan yang sebagian besar diwakili oleh Menteri Luar Negeri dari masing-masing perutusan, termasuk juga di Indonesia ini menyampaikan seruan perdamaian untuk menghentikan secepatnya, diantaranya adalah melakukan gencatan senjata dan berharap agar pemerintah Israel membuka jalur ataupun akses untuk diberikannya bantuan terhadap warga Palestina yang saat ini sangat menderita akibat serangan mereka, dan juga berharap dalam waktu dekat untuk dilakukan tindakan selanjutnya agar konflik ini tidak akan terulang kembali. Dan sementara itu saat ini meskipun sidang Majelis Umum PBB yang membahas masalah Palestina ini sudah selesai, namun perwakilan dari negara-negara yang hadir, termasuk diantaranya Menlu Retno ini hari ini diagendakan untuk kembali mengadakan pertemuan dengan Sekjen PBB Antonio Guterres dan juga perwakilan Amerika Serikat, utusan Amerika Serikat untuk Afghanistan, serta pertemuan bilateral dengan beberapa Menlu atau petinggi dari beberapa negara yang kebetulan hadir pada saat sidang umum darurat tersebut. Dan diharapkan nantinya kunjungan perwakilan perutusan Indonesia ini ada hasil nyata, terutama seperti yang diagendakan, yaitu membantu terciptanya perdamaian jalan keluar antara konflik Israel-Palestina tersebut. Untuk saat ini kami masih belum menerima hasil ataupun apa yang akan dibahas lebih detail pertemuan nanti pagi ini, dan kami akan memberikan informasi selengkapnya. Dan sebagai informasi, pasca dari gencatan senjata yang terjadi antara Israel dan Palestina pada pukul 2 pagi dini hari waktu setempat, di beberapa kota di Amerika Serikat masih terjadi aksi demonstrasi. Bahkan di kota New York kemarin sore tepatnya terjadi bentrokan antara pendukung aksi demonstrasi pro-Palestine dan juga pendukung dari Israel. Polisi sempat mengamankan sebanyak kurang lebih 24 atau 2 dozen dari demonstran
karena salah satu dari peserta aksi pro Israel ini dipukul oleh para demonstran, beberapa oknum demonstran dari pembela Palestina, dan beberapa hari diantaranya juga sama terjadi aksi demo di Kedutaan Besar Israel di kota Washington DC dan di kota New York. Dan kemungkinan aksi demonstrasi tersebut akan terus berlangsung. Kemungkinan biasanya hari Jumat hari ini nanti ada informasi akan dilakukan kembali demonstrasi. Windy. Henry Subekti melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. 11 hari Israel menggempur tanpa henti wilayah Gaza, Palestina. Namun sejumlah pihak menyatakan gencatan senjata bukanlah akhir yang menentukan nasib Palestina. Dalam forum sidang umum PBB semalam, Indonesia menyatakan Palestina harus merdeka. Israel melakukan serangan terakhir ke Gaza, Palestina sebelum gencatan senjata mulai terwujud. Gencatan senjata mulai diberlakukan Jumat pukul 2 dini hari waktu setempat. Sayap militer Hamas memperingatkan jika sebelum waktu pemberlakuan gencatan senjata Israel masih melakukan penyerangan ke Gaza, maka militer Hamas siap melakukan serangan ke seluruh wilayah Palestina yang diduduki Israel. Saling serang pun masih berlangsung hingga menjelang pukul 2 dini hari. Namun tak ada kabar mengenai korban dari kedua belah pihak. Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmud Abbas bertemu dengan Menlu Jerman Heiko Maas di Ramallah. Pertemuan ini diprotes puluhan warga Palestina. Sebelum bertemu Presiden Palestina, Menlu Maas bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu bersikukuh terus menyerang Gaza sampai bisa membungkam serangan Hamas. Namun Maas meyakinkan Netanyahu bahwa Israel bisa mempercayai pihaknya. Akhirnya, gencatan senjata terwujud melalui mediasi Mesir. Gencatan senjata ini pun dirayakan warga Palestina. Di Al-Quds atau Yerusalem, anak-anak hingga orang tua merayakan gencatan senjata. Hamas menyebut gencatan senjata ini suatu kemenangan atas Israel. Perayaan gencatan senjata ini tentunya dirayakan di seluruh penjuru Palestina. Warga bersukaria menyambut penghentian agresi militer Israel. Namun, apakah gencatan senjata cukup memuaskan bagi warga Palestina? Begitu Fajar menyingsing, warga Gaza melihat kehancuran yang nyata. Kehancuran ini merupakan akibat serangan Israel selama 11 hari. Warga Gaza tak mampu berbuat apa-apa. Mereka pun membereskan rumah dan jalanan dari puing-puing. Puluhan ribu warga Gaza kehilangan tempat tinggal. Lalu apa arti gencatan senjata bagi warga Gaza? Seorang warga menuturkan terlalu banyak kerusakan di Gaza. Baginya gencatan senjata adalah bagi mereka yang tak menderita, yang tak kehilangan orang tercinta, ataupun yang rumahnya tidak dibombardir. Baginya gencatan senjata adalah untuk orang yang hidup dengan situasi lebih baik dari warga Gaza. Ia menyatakan gencatan senjata adalah kehancuran. Derita juga dialami keluarga Masharawi. Mereka terus berpindah tempat tinggal karena tempat tinggal mereka selalu dihancurkan Israel. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, kembar 3 berusia 5 tahun, dan seorang anak berusia 1 tahun. Mereka terus berpindah untuk tinggal di rumah-rumah saudara mereka. Namun satu persatu dihancurkan Israel. Serangan tanpa henti selama 11 hari membuat mereka ketakutan. Mereka nyaris tak tidur karena suara gempuran yang menghantui. Kalaupun mereka sangat lelah, maka mereka memilih tidur menjauhi kaca dan jendela. Menurut Kementerian Perumahan Gaza, 16.800 permukiman rusak, dengan 1.000 diantaranya hancur dan 1.800 lainnya tak dapat dihuni lagi. Sementara korban jiwa akibat serangan 11 hari Israel mencapai 243 orang, termasuk 66 anak-anak. Sebagaimana yang dirasakan warga Palestina, Indonesia pun mendesak agar diplomasi mengenai Palestina ini tidak berhenti di gencatan senjata. Indonesia menuntut kemerdekaan Palestina seutuhnya. Hal
Hal itu disampaikan Indonesia pada sesi khusus sidang umum PBB kemarin malam. All of us know that Kita this semua tahu conflict bahwa konflik is ini bersifat asimetris by nature. antara Between Israel sang Israel, penindas yang the memiliki oppressor, kekuatan pendudukan the occupying power, and the dengan Palestina yang diduduki dan terus occupied, ditindas. who are continuously being oppressed. Pendudukan Occupation adalah masalah is kuncinya. the core issue. Pendudukan dan penindasan yang disebut Menteri Retno ternyata masih saja terjadi, meski gencatan senjata telah diwujudkan. Polisi Israel kembali menyerang jamaah yang sedang sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa hari ini. Serangan tersebut dibalas warga Palestina dengan melempari batu dan bom molotov ke polisi. Polisi lalu membalas serangan itu dengan lemparan granat kejut. Pemirsa, perampokan terjadi siang hari dan korbannya di